yang sudah mempunyai jurnal? Ada jurnal? Coba yang TPSN yang sudah memiliki jurnal, acungkan tangan. Seno, Hendra, dia katanya gimana? Belum, cuman tapi belum. Jurnal itu sebelum kalian dibawa ke DUD tempat praklik, tolong dilengkapi dulu tanda tangannya. Di sana ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan siapa lagi? Kurikulum, ada tanda tangan kepala program bidang studi, dan ada tanda tangan tesis. Jurnal, ya kalau di rumah, tolong jurnal diisi tiap hari. Apa saja yang kalian kerjakan hari itu, tolong ditulis di jurnal harian. Jangan sampai begini. Gue jurnalnya senang diri sana KW seminggu sekali atau 2 KW sekali. Emang boleh isian jurnal seminggu sekali, bakal inget tuh pegawai naon baik. Wah kan? Tolong yang kalian kerjakan pada itu tolong diisi. Ya. Jadi intinya jurnal harus diisi tiap hari. Ya. Itu untuk jurnal. Untuk selanjutnya, setelah nanti akan kami berikan peraturan, ditegaskan kepada kalian, ya, tolong perhatikan. TPSN mau TPSN sama. Jika 7 hari berturut-turut, ya, 7 hari berturut-turut kalian tidak melaksanakan prakerin tanpa keterangan, berapa hari? 7 hari berturut-turut tanpa keterangan, berarti kecuali sakit, ya, sakit ini 2 hari masuk lagi sakit, kecuali ada keterangan yang jelas. Jika 7 hari diulang kembali berturut-turut kalian tidak melaksanakan praklik, kami pihak sekolah dengan sangat menyesal dan secara tegas akan mencabut kalian untuk tidak melaksanakan praklik secara tidak hormat. Ya, dengarkan itu. Jadi selama 7 hari tidak melaksanakan praklik akan kami cabut secara tidak hormat, karena kalau dibiarkan nantinya akan mencoreng nama baik sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada semua siswa-siswi yang akan siap melaksanakan praktek nanti, ya, dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir akan diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan segala sesuatunya. Pada intinya dari Bapak pribadi khususnya titip, ya, teman perhatikan semuanya, titip harus bisa menjaga attitude, ya, sikap yang ramah, yang sopan santun, yang mana kalian itu adalah seorang pelajar yang terdidik, yang sudah menerima pendidikan selama beberapa tahun ke belakang. Ya, intinya pada saat kalian nanti di perusahaan sana, nanti pada saat kalian pelaksanaan prakterin,
attitude yang baik, yang soleh-solehah. Tadi sudah Bapak Wali sampaikan 3S, sehingga sahabat salamnya dilaksanakan. Ya, dari mulai akhlak kalian, kemudian baju kalian, seragam yang kalian gunakan harus rapi, ya, harus rapi. Mudah-mudahan pada saat nanti kalian melaksanakan prakerja di sana, apabila melihat sikap kalian, kemudian kinerja kalian selama prakerja di sana menunjukkan hal-hal yang positif, insya Allah kedepannya siapa tahu perusahaan tersebut bisa merekrut kalian. Ya, itu harapan kami. Ya, itu harapan kami. Dan selebihnya galilah ilmu pada saat kalian praktek kerja di sana. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya, manfaatkan. Beda teori di kelas dengan pada saat kalian terjun ke lapangan. Beda. Cara pengaplikasiannya memang sulit, tapi kan kalian sedang praktek belajar juga, ya. Jadi sambil praktek belajar untuk ilmu, gali hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang kalian temukan di pada saat praktek nanti, manfaatkan, gali sebaik mungkin, ya, gali sebaik mungkin, supaya pada saat kalian pulang atau tuntas dari praktek tersebut ada bekal yang akan kalian bawa, khususnya bekal untuk diri pribadi, ya, ke rumah kalian masing-masing nanti, dan bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk masa depan kalian, ya. Itu jadi pada saat nanti jika ada customer yang datang ke perusahaan tersebut atau bagaimana, kalian harus betul-betul 3S itu betul-betul dilaksanakan. Oh, ini kadang suka gini loh, ini lagi prakerja, ini dari siapa mana, gitu kan? Ini PPM Tomo Pak, Kuku misalnya. Nah, dengan gaya-gaya seperti itu, mereka akan memberikan penilaian tersendiri, gitu ya, untuk alma mater kita. Tapi bukan alma mater kita juga, tapi untuk kalian juga pada intinya. Jadi sekali lagi, jaga attitude kalian selama kalian praktek di sana, dimanapun tempatnya, senyaman apapun atau bagaimanapun nanti suasananya, anggap itu rumah kalian sendiri, ya. Kalau di rumah kalian sendiri, di rumah kita itu akan nyaman. Tapi jangan mentang-mentang itu rumah kita seenaknya, bukan begitu. Tetap harus ada batasan-batasan tersendiri. Nah, itu rumah orang lain atau tempat orang lain, gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan berdoakan sekali lagi, mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Lagi ya, pokoknya saya berharap semuanya semangat, karena terus terang saja saya tuh senang kalau lihat orang semangat, bagi masih muda semangat, ya. Jangan sampai umur 24 semangat 42, janganlah, ya. Umur 27 semangat 72, jangan. Pokoknya Anda umur masih belasan, jadi artinya Anda harus punya semangat muda, ya. Oke, untuk yang sekarang terus terang saja, ya selamat, karena terus terang saja saya merasanya bahwa Anda itu sudah mulai masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Why? Karena Anda sudah tidak lagi nanti hanya mengandalkan teori, karena Anda sudah mulai mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari, apa yang sudah Anda miliki ilmunya di dunia kerja nyata, ya. Cuman yang terus terang saja saya titip, karena saya terus terang saja 18 tahun di industri manufaktur, ya. Di perusahaan itu ada namanya budaya kerja yang tadi sudah dijelaskan, itu harus dipegang, ya. Tiap perusahaan beda-beda budaya kerjanya. Budaya kerja perusahaan Jepang disiplin, ya. Mau itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, ketika dia punya budaya kerja, dia akan menjunjung tinggi namanya disiplin. Jadi dari sekarang tolong jangan sampai diabaikan yang namanya disiplin. Keduanya, Anda praktek kerja itu adalah kunci untuk membuka kesempatan yang lebih besar lagi. Karena ketika saya waktu itu di perusahaan manufaktur, saya sering rekrut, bukan rekrut ya, saya terima untuk orang-orang PKL. Orang PKL saya terima
terima, dia kerja di situ, dan di situ pun saya ngelihat kinerjanya. Bagus nih orang PKL, cekatan, gesit, kerja terus, jarang ngobrol. Nah, ketika dia setelah mau lulus PKL, biasanya saya tanya, kamu ada niat mau kerja? Oh iya niat. Mau kerja di perusahaan ini? Ya boleh kalau itu Pak. Oke, dan saya promosiin. Gitu. Daripada saya harus nyari orang baru yang belum tentu, belum jelas, belum kelihatan kinerjanya, saya cenderung lebih mengambil anak-anak PKL atau anak yang sudah jelas kerja nyatanya. Gitu. Makanya Anda juga di sana ketika Anda masuk ke perusahaan orang lain atau ke perusahaan yang memang Anda nanti akan praktek kerja, Anda harus menunjukkan karena itu adalah kunci buat Anda untuk membuka kesempatan lebih besar. Ya. Karena kesempatan kecil kadang-kadang dari anak kaya untuk dapat kesempatan yang lebih besar. Nah, hal seperti itu aja Anda sepelekan. Macam rasa sampai kayak doang, setengah gawe masuk jam 7, jam 8 karena berunyung, gitu ya kan sebelum acan. Aduh. Pokoknya anak biasa kan kalau emang jam 7 masuk jam 7 kurang 10 atau setengah 7 sudah standby. Jadi kelihatan di situ bahwa Anda sudah siap untuk kerja. Nah itulah ya. Apalagi mungkin saat Anda masuk, oh kayaknya enak nih tempat kerjaan, AC dan sebagainya. Pokoknya ya udah lah itu Anda di situ. Karena ke situ Anda apa? Menjual branding diri Anda. Wah saya ini seperti apa nih? Nah itulah saatnya sekarang menjual brand diri Anda seperti apa? Anda orang rajin, Anda orang cekatan, Anda orang teliti, Anda orang memang apa namanya tuh cuek atau Anda memang orangnya nggak siap kerja, itu kelihatan di situ. Ya. Makanya itu branding Anda di situ dia diperlihatkan. Dan kalau Anda udah dilihat oleh perusahaan, ingat gitu kan? Kalaupun Anda mungkin tidak ditarik ke perusahaan itu, biasanya orang perusahaan itu ada yang merekomendasiin, ada loh anak PKL yang gesit, yang rajin, yang bagus, nanti tarik aja ke situ, bisa gitu. Dan itu sering saya ambil seperti itu, ya. Karena saya kadang-kadang tidak mau beli kucing dalam karung, ngerti nggak? Saya tidak mengambil orang yang nggak jelas asal usulnya, nggak jelas kinerjanya, nggak jelas dia punya kepribadiannya. Saya lebih suka ngambil orang yang sudah jelas kinerjanya. Ya, itulah makanya terus terang saja ya ini adalah kesempatan buat Anda mempromosikan siapa diri Anda. Jadi kan gitu ya. Jadi Anda di sana tuh masuk PKL adalah apa? Ladang buat Anda menunjukkan itu adalah panggung Anda. Bagaimana Anda menunjukkan siapa diri Anda. Ya, jadi seandainya atau ternyata Anda masuk ke ada yang di timbangan gitu kan, yang itu kan istilahnya tuh BUMN apa tuh perusahaan negara gitu ya. Itu dari kedinasan itu masuk ke perusahaan ke timbangan itu sulit masuk ke situ. Siapa tahu ada lowongan, kan lowongan di admin nih banyak orang rekrutan orang SMA masuk ke admin situ. Atau memang saya di bank nih, ternyata di bank ada lowongan, banyak teman-teman saya yang SMA masuk ke bank. Dan itu dibuka dari ketika dia masuk praktek kerja. Ya. Jadi ingat bahwa praktek kerja itu adalah pintu atau kunci untuk membuka pintu kesempatan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi Anda jangan merasa bahwa aduh saya dari sekolah zaman dari sekolah kampung gimana, jangan. Anda tetap pede gitu kan karena Anda seorang lulusan SMA, tunjukkan bahwa Anda punya kemampuan, punya skill yang sama dengan yang lain yang bisa yang bisa berkompetisi di dunia kerja. Ya, itu motivasinya. Soalnya terus terang saja kenapa saya ngomong ini, karena terus terang saja saya banyak merekrut orang-orang atau karyawan itu dari orang-orang PKL. Ya, bahkan di tempat saya di sana anak-anak waktu saya itunya saya ngambil operator, bahkan saya promote dari karyawan tetap dengan anak PKL. Karena sudah tahu, kinerjanya sudah tahu, pribadinya sudah tahu, apa namanya tuh, ya sih sudah tahu lah, dia punya skill dia udah tahu, ya itu jadi minta tolong. Terus yang selanjutnya, tolong Anda jangan di sana tuh apa ya, kayak nunggu, belajar Anda jemput bola, jemput bola, ngomong tadi kita, kiwe, ngomong
merekrut orang dari bawah. Itu. Ya makanya ketika ada sudah beres kerjaan, Pak, ada lagi yang perlu saya kerjakan. Ada lagi. Pak masih dinilai. Oh iya, ternyata itu pertama dia itu inisiatif itu dinilai di perusahaan. Keduanya dia itu memang niat kerja. Ya. Itu. Jadi Anda jangan tunggu bola, tapi belajar jemput bola. Karena ini adalah kesempatan Anda, apalagi Anda mungkin ada di perusahaan yang besar, instansi pemerintah, manfaatkan ini kesempatan Anda mempromosikan diri Anda. Ya, itu. Mungkin di sana ada beberapa, bukan hanya dari Anda saja, mungkin BPKL yang dari perusahaan atau dari sekolah lain. Nah disitulah tunjukkan bahwa Anda memang orang yang paling siap. Ya, tuh. Ya itu hanya sebatas ngasih gambaran saja, karena terus terang saja saya melihat bahwa PKL ada salah satu sarana mempromosikan diri Anda untuk masuk ke dunia kerja dan memposisikan diri Anda sebagai orang-orang yang siap kerja. Ya. Tuh, ingat bahwa kesempatan kecil kadang-kala jadi anak kail untuk dapat kesempatan besar. Jadi jangan sepelekan, kayak mungkin Anda harus nyumin kopi, saya udah di servis. Ketika dia terus gitu kan, di situlah karena memang ngerasain klop dan tanya gitu kan, saya biasanya masuk kerasa jam 7, tapi saya usahakan jam 6. Dan itulah ternyata nilai setahun 2 tahun ternyata akhirnya dia akan jadi karyawan. Itu hal yang orang nggak pikirkan gitu kan. Orang kadang-kadang cuma masuk kerja, pulang kerja udah seperti itu saja. Tapi kalau bisa Anda harus gitu. Makanya di situ saya bilang bagaimana ketika Anda mau naik berarti Anda punya standar harus dinaikkan. Orang masuk jam 7, Anda setengah 7 sudah datang. Jadi itulah ya. Ya itu hanya sebatas mengingetin saja yang mungkin banyak yang jelas. Tolong jadikan PKL itu sarana yang bisa Anda manfaatkan untuk menjadi peluang buat Anda membuka kesempatan yang lebih besar. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja pesan dari saya. Kebetulan saya juga anak SMK, dulu saya teknik otomotif dan Bu Alif teknik TKJ, kita satu sekolah. Jadi kita juga merasakan kalau misalkan akan menjalani, kalau dulu PKL sekarang prakerja. Kalau sekarang kan cuma saya hitung 46 hari efektifnya. Kalau dulu 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau misalkan sekarang lebih singkat. Dinamika di tempat PKL itu cukup membuat mental agak terguncang, tapi dari sekarang kita persiapkan mental kita karena di tempat kerja nanti, di industri nanti pasti orang-orang atau siswa PKL itu akan mendapatkan tempat yang istimewa di tempat kerjanya, apalagi yang di bengkel. Siapkan mental dan tenaganya. Terus yang di instansi kayak di bank, di kecamatan, siapkan mental, skill dan penampilan. Karena kemarin kebetulan saya juga ikut ke Bank BJB, ternyata ada requestan khusus dari Bank BJB pengen siswa yang penampilannya paling rapi. Nah, karena di sini kebanyakan ada sekitar 4 instansi yang diperbankan, otomatis requestannya sama. Jadi mohon untuk penampilannya, ya, meskipun kita cuma pakai seragam sekolah, terus tidak kayak karyawan yang pakai jersey, tapi diusahakan mulai dari rambut. Saya lihat udah ada mulai rambut juga, yang cewek juga. Nah terus selanjutnya tentang kedisiplinan waktu. Kalau misalkan di sekolah kalian telat 5 menit, 10 menit, mungkin kita bisa maklum dari guru-guru. Tapi kalau misalkan dari tempat kerja nanti, mungkin akan menjadi pertimbangan untuk adik-adik kalian nanti ketika kalian memberikan contoh, memberikan pekerjaan dan disiplin yang buruk. Nantinya adik-adik
adik kalian yang akan menerima hasil dari pekerjaan kalian. Kalau misalkan generasi sekarang dinilai kurang baik, mungkin interaksi itu untuk adik-adik kalian nanti akan di stop. Itu juga kejadian di Bank BJB Kabupaten sebelumnya kita nggak bisa masuk, tapi alhamdulillah setelah pergantian kepala cabangnya kita nego, alhamdulillah bisa. Jadi tahun sekarang baru bisa masuk lagi ke BJB. Jadi mohon untuk dijaga kepercayaan instansi-instansi yang sekarang memberikan tempat kalian untuk praterit, agar nanti adik-adik kalian tidak terkena dampaknya. Apalagi yang di bengkel, meskipun skala bengkelnya tidak terlalu besar seperti bengkel resmi di dealer, tapi kedisiplinan juga itu akan menjadi kunci utama dari nilai yang akan diberikan, karena nanti untuk di sertifikat dan di rapor sendiri itu nilai PKL bukan diberikan oleh guru-guru, tapi dari pemimpin instansi atau yang memberikan nilai dari instansi. Jadi kalau misalkan kalian berpikiran bahwa nilai PKL nanti akan diberikan oleh guru-guru, itu salah. Karena untuk nilai dari rapor, dari sertifikat itu nanti murni dari instansi, nilainya diberikan oleh instansi. Nah, oleh karena itu mohon untuk dipersiapkan tadi mental, skill, kedisiplinannya, agar nanti nilai yang diberikan oleh instansi pun baik, sehingga nanti instansi tersebut akan memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya dari siswa SMK PPN. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya percaya bahwa kalian bisa menjaga amanah dan nama baik sekolah. Mudah-mudahan minggu depan kalian udah mulai PKL, nggak terasa akan belajar di industri langsung. Saya ucapkan selamat berjuang. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala, dan kalian selalu diberikan kesehatan dan lingkungan kerja yang baik buat kalian. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBSN? Siapa yang hadir? Ada orang ada. Revan sama? Revan. Mungkin Ibu di sini di depan tidak banyak yang akan disampaikan ya. Tadi dari Pak Wali, dari Pak Haji, Pak Bambang dan Pak Agus juga sudah banyak motivasi dan masukan-masukan untuk kalian melaksanakan praktek. Di sini Ibu hanya akan menyampaikan beberapa poin. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bambang ya. Kebetulan dulu Ibu juga merupakan siswa SMK ya. Siswa SMK jurusan TKJ yang otomatis Ibu pasti mengalami yang namanya PKL, kalau sekarang mah namanya praterit. Dunia praterit itu ya, merupakan simulasi bagaimana kalian memasukinya dunia nyata, dunia kerja yang sebenarnya. Yang ingin Ibu titip sama kalian, mungkin kalau tadi ada sikap, ya, ada perilaku, ada penampilan, Ibu hanya titip kalian harus pandai bersosialisasi. Sosialisasi seperti apa? Misalnya, bagaimana kalian menempatkan sikap, menempatkan perkataan dalam berbicara, dalam ngobrol, misalkan kepada atasan seperti apa, kepada teman sebaya seperti apa, kepada guru seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian harus pandai mengolah rasa, mengolah hatinya, mengolah pikirannya. Contohnya seperti apa? Misalkan yang di rumahnya ada masalah atau
atau yang misalkan dengan teman seinstansi, dengan teman seindustri ada masalah, kalian dapat menempatkan posisi dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, yang kedua, Ibu titip semoga kalian bisa menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, terutama yang ada di rumah orang tua, dan yang ketiga, nama baik sekolah, SMK, PTN, Polri. Mungkin tidak perlu Ibu dijelaskan panjang lebar ya. Kalian oke paham maksud Ibu arahnya kemana. Apalagi ini kelas 11 yang sudah mulai masuk ke fase dewasa, ke fase segala ingin tahu hal-hal yang belum kalian ketahui. Kalau sekarang ya, kalian itu yang biasanya menjadi gede cuma perginya ke sini ke toko, maka jangan cuma dari gede ada dari belajar kan, itu bedanya apa sih? Semuanya juga ya. Tapi itu nih ya. Ketika nanti kalian di luar selama kurang lebih 1 bulan lebih, mohon dijaga perilakunya untuk menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Yang terakhir ya, ketika ada masukan misalnya untuk kelas 11 TBSM dari pihak bengkel ataupun kelas 11 TKJ dari pihak bank maupun itu kecamatan maupun instansi lainnya, jadikan ya apapun masukan, kritik, saran, jadikan motivasi yang membangun. Jangan sampai mendongkran diri sendiri, atau jangan sampai misalkan kalian dikasih tahu, kalian dimotivasi, kalian ditegur tapi malah balik ya. Mohon segala masukan, segala kritikan dijadikan motivasi agar lebih baik. Mudah-mudahan nanti PKL-nya diberikan kelancaran ya. Segala ilmu yang didapatkan di sana dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatannya. Tetap jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melaksanakan PKL. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat mendengarkan sepatah dua patah katanya, masih semangat? Masih fokus? Sedikit aja ya, nggak akan banyak yang Ibu sampaikan karena dari awal juga dari Pak Wali, dari Pak Haji, dari Pak Agus, dari Pak Bambang dan dari Bu Ali sudah mencakup semua yang harus kalian lakukan atau kiat-kiat, sudah diberi kiat-kiatnya untuk PKL itu seperti apa. Mungkin Ibu hanya akan menambahkan sedikit mengenai persiapan diri kalian, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti di tempat PKL itu udah bukan lagi di sekolah, di sana itu yang menilai itu bukan Bapak Ibu guru yang bisa memaklumi kalian yang mungkin sehari-harinya di sekolahnya masih kurang disiplin, masih banyak ina-inunya. Nanti di PKL tuh udah nggak kayak gitu. Itu tuh gambaran bagaimana nanti kalian akan terjun ke dunia pekerjaan yang sebenar-benarnya seperti apa. Jadi Ibu titip persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau di sekolah kalian masih bisa disuruh sama guru, tolong iniin, kalian bilang gak mau bu, gak mau pak, gak bisa. Tapi di tempat PKL udah gak bisa kayak gitu lagi. Gak mau, masa nanti disuruh sama dari pihak instansinya, tolong fotokopiin ini, tolong scan ini, tolong masukkan data ini. Masa kalian mau jawab gak bisa pak, gak bisa? Mungkin tidak bisa, nggak bisa kayak gitu karena itu udah bukan sekolah lagi. Kalian tuh sudah harus sama seperti orang-orang yang ada di sana, ikut bekerja seperti orang-orang yang ada di instansi. Kalian bukan diasuh di sana, tapi kalian belajar secara realita kehidupan pekerjaan itu seperti apa. Makanya persiapkan dari sekarang. Apa yang kalian belum bisa, silahkan ulik dari sekarang. Sekarang
sekarang kan media belajar sudah bukan dari bapak ibu guru lagi, bukan dari buku lagi. Sekarang media belajar sudah banyak. Kalian bisa belajar dari HP, dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Jadi usahakan maksimalkan ya. Ada beberapa hari lagi untuk kalian langsung terjun ke dunia prakerin. Kalian silakan belajar bagaimana cara menyimpan file. Kalau yang belum bisa ya, kalau yang sudah bisa alhamdulillah. Bagaimana cara ABC sampai Z. Begitu juga dengan jurusan TBSM. Bagaimana misalkan cara mengganti oli isi air bisa gitu ya. Nah, pelajari dari sekarang. Jangan sampai ketika nanti kalian di sana disuruh ongkoh PKL tapi segala tuh bisa, tapi segala kudu bicara kene. Iya, pasang busi, pasang apa dan lain sebagainya harus sudah bisa, harus sudah cakep karena ya nilai kalian tergantung dengan kinerja diri kalian masing-masing. Selanjutnya mungkin nanti juga habit waktu akan disamakan dengan industri masing-masing. Tadi sudah disampaikan juga. Kalau misalkan di sekolah kalian telat 5 menit masih dibukain gerbang sama kita, ya di tempat kerja juga mungkin masih diterima aja, tapi bagaimana dengan nilai kalian, bagaimana kepercayaan instansi kepada kalian. Jadi silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Juga waktu pulang mungkin tidak akan bisa seperti di sekolah. Kalian jam 2 udah capek, udah bosen, baju udah berantakan, udah lowongan wae gerbang dikunci kene ngajelem loncat. Di instansi nggak akan bisa kalian ngajelem. Kalian nggak akan bisa kabur gitu aja. Harus mengikuti kebiasaan waktu yang ada di tempat kalian prakerin. Mungkin kalau di sekolah pulangnya jam 2, paling sore itu setengah 3. Kalau di tempat kerja mungkin ada yang sampai jam 5 nya. Wayangna weknya ikuti saja. Jangan banyak mengeluh. Terus jaga kesehatan karena cukup panjang waktunya. Jangan sampai kalian tumbang di tengah-tengah karena sayang sekali ya pelajarannya dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Semangat untuk prakerinnya. Berapa hari tadi katanya? 46 hari, sekitar 46 hari. Semangat untuk prakerinnya. Jangan banyak bolos. Terus Ibu titip untuk kerapihan kalian. Ini yang masih ada tuh yang masih panjang rambutnya, tolong dirapikan. Ini sudah banyak yang rapi ya, mayoritas sudah rapi. Jadi yang nggak rapi itu kelihatan kayak raja, rambutnya dirapiin lagi. Nanti mah bajunya dimasukin ke dalam. Kalau misalkan lagi praktek jangan tong sangunannya, apalagi yang di instansi resmi besar seperti dipertonkan dan lain sebagainya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses untuk kalian semuanya dari awal sampai selesai. Sebelum Bapak menambahkan informasi selanjutnya yang setelah tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak ingin nanya dulu, sekarang yang TKJ yang tidak hadir berapa orang? Alhamdulillah. Yang TBSM yang tidak hadir berapa orang? 2 orang. Alhamdulillah. Nanti kurang lebih hampir 98% kehadiran ya. Yang 2 orang ambil yang pakai beja-beja. Mungkin memang males atau memang kebetulan ada urusan lain ya. Satu itu yang jurnal tolong lengkapi, jangan sampai ada tanda tangan yang kosong dari pembimbing, kepala sekolah dan lain sebagainya. Sampai nanti pas pemberangkatan, yang belum tinggal itu aja terakhir sampai pas pemberangkatan. Mudah-mudahan ya ini terjadi di doakan. Tapi kalau memang benar tinggal komunikasi orang yang tua ke sekolah saja. Kemudian lengkapi ya sampai lapangan juga lengkapi. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan data jurnal bulan PK kosong ya. Tiap hari diisi ya. Tiap hari diisi. Sekarang membereskan file lemari data staf kantor ataupun atau hari berikutnya karena santai mengisi sejarah, misalnya sejarah
berdirinya instansi tersebut, terus ketuanya apa dan sebagainya. Jadi sih tiap hari ada kegiatan pemerintahan kosong. Pak di bengkel namanya di bengkel gak sama. Atau lagi salse nanya ini berdirinya bengkel kan tahun berapa, didirikan oleh siapa, yang punya siapa, siapa tahu dari si A jadi kepemilikan si B, si C dan lain sebagainya. Cuman panjang lebar tadi sudah sampaikan barangkali yang jelas, jangan ribut. Ini namanya kalian itu diibaratkan sebagai seorang pegawai, jadi pelayanan, ya, pelayanan yang terbaik kepada lamun di bengkelnya mendarmadakan motor, naon dan lain sebagainya, anu di bank dengan sama pelayanan, anu di kantor kecamatan atau lain sebagainya sama pelayanan. Pokoknya berikan pelayanan yang terbaik, ya. Ulah dia mendatang, ayah mengunjung lawan bau, borokam dan sebagainya, ke penampilan tidak banget, terapi, acak-acakannya, B misalnya B, bau bisa. Kadek kudu sing rapi saja. Pada hari di bengkel, di bengkel kudu sing rapinya dan lain sebagainya, gitu. Kamu pakai minyak wangi dan sebagainya, tapi jangan berlebihan ya. Abang kena bapak kudu penampilan rapi, wah ya ibu-ibu di kantor menor, wah ya di rumah di pinggan dan lain sebagainya. Yang standar aja biasa ya. Kalau ini maliklos, udah gue memimpikan menor-menor ting. Nah itu dijaga ya. Jangan sampai kalian berlebihan. Terus ulah cicing ini di ruangan tempat AC. Aya laporan, Pak ini anaknya PPN tidur terus, mungkin panas, dia di ruang AC. Lo pegawai ulah kali omatnya kerek gitu, ulah itu jadi laporan. Karena nanti kalian itu menjadi acuan untuk yang masuk berikutnya. Adik-adik kelas kalian, namun kalian tidak baik nanti akan memberikan penilaian yang tidak baik kan kamar ini. Adon sanane muka mari adon ieu mantap sok sing aktif lamun pagawean naon ieu kira-kira bikin cover untuk laporan bikin ini ada susunan kepengurusan dari mulai pimpinan siapa banyak yang orang diibaratkan sebagai pegawai tetapi terapa pimpinan asaha wakil asaha ini pak siapa ibu siapa sebagai naon tulis nggak apa-apa nanti masukkan ke dalam laporan. Bagus-bagus nanti kalian pada saat beres itu beres laporan. Jadi nanti pada saat sidang PKL mulai layak dan beres kalian udah 100 dari nilai itu laporan sudah ada laporan hasil PKL dalam bentuk pelaporan PKL. Satu lembaga satu. Kalau mau di copy maka silakan. Tapi untuk ke sekolah satu lembaga itu. Nanti setelah beres baru kalian presentasikan ini sejarahnya, ini kegiatannya, ini di dalam instansi ini ada program kegiatan misalnya kalau bank kur sifat pinjam dan lain sebagainya jelaskan kalian tahu minimal ya. Panjang lebarnya udah ya sama bapak ibu guru yang lainnya, bapak ada tamu dari kepala BJP ya. Yang jelas jaga udah dulu jaga sikap kalian untuk ngisirkeun diri sorangan, untuk ngisirkeun bapak ibu guru di mana di PPN bisik Pak Cek, Pak Wali, Pak Heri dan lain sebagainya. Tapi alamun cari sebenarnya yang positif kita udah pindah di PPN Pak. Masya Allah udah kersoleh, kertasep, kersoleha, sareungit, karasep, garelis, rapi, etikana, etututna bagus. Nah, dapat positif, halus kayak PPN. Tapi lalu budak teh anu negatif. Akhirnya ya PPN juga ke bawah. Nanti untuk yang jurnal dan lain sebagainya kalau yang belum nanti ditunggu dulu ya soalnya bapak ibu gurunya lagi sibuk mengkondisikan rapor dan ada urusan-urusan lain. Tapi yang jelas kalian pada saat briefing ini tolong persiapkan dari sekarang. Jangan sampai masalah baju juga yang hal sepele ulah nepikeun nu ieu bodas, nu ieu biru, anu ieu mungkin tadi cenah aya 5 misalnya. Nu ieu naon. Jadi ieu kerudungna bodas, ieu kerudungna pink, ieu sama seragam. Kalau ini semua. Kalau mau pakai ini semua. Kalau putih semua. Kalau yang pakai ini semua kalau yang ada. Jadi seragaman yang satu instansi kecuali anu di instansi nangan saurang. Ya? Paham semua ya? Cukup ya panjang lebarnya udah sama Pak Wali panjang lebar
sama Pak Cep, sama guru-guru Bapak Ibu guru yang lain panjang lebarnya sudah. Bapak hanya menambahkan, insya Allah kalian mudah-mudahan dari sekarang persiapkan belajar etika ya, soalnya nanti rumah. Mah rek angkat heula, Pak rek angkat heula. Ini kebiasaan begitu nanti kalian ketemu di perusahaan instansi ada orang yang di atas umurnya sama kalian, senyum, kemudian salam. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya bermanfaat oleh kalian dan dijalankan. Ulah didangukeun hukum tapi jalankan henteu, mantapna diajar ya. Sok belajar yang di instansinya ada 2-3 orang, ulah sosoranganan, pinterna abdi bungkul, bantu berbeda, mantap bener sih eta mah urang jadi harus ada kekompakan, ada nilai kekompakan. Lamun teu bisa, nya harus teu bisa. Ulah misalna, "Neng, ini coba ini, coba ini." Efektif teu bisa, gagal. Kenapa ini gagal? Maaf, belum bisa. Daripada seperti itu lebih baik, Bapak mah kalau untuk alat ini belum bisa, bilang aja gitu ya. Jangan sampai nanti kalian pura-pura bisa padahal pas pelaksanaan gagal atau tidak bisa atau malah bikin rusak alatnya. Ya, sudah paham ya semuanya ya. Mudah-mudahan kalian sing dilancarkan, sing sehat dilancarkan untuk perjalanan PKN-nya. Cuma nanti pada tanggal 13 kalian nanti ada surat pemberitahuan dispensasi. Kalian akan melaksanakan kunjungan industri dulu semuanya ya. Saja. Informasi yang lain-lainnya akan dilanjutkan di grup kalian ya oleh Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.